S1, ini S1. Kalau ini juga S2 jadinya nanti kan. Oh, oi. Ini tadi yang apa kan? Kalau statement itu ya, kalau langkah pertamanya kan dia kan di satu baris. Ini juga termasuk ini. Terus dia dari mana kita tahunya dia sampai mana? Dari tanda titik komanya ini. Kan bisa juga kita kalau misalnya kita buka program Java kan ada juga dia dipanjang kayak printf kayak misalnya gitu kan. Misalnya dia misalnya printf ada juga gitu sistem SOT lah S.O.T T nah ya kan sistem output print SOP nah ya kan ada dia misalnya ini saya lagi tambah misalnya ini kan saya lagi gitu saya lagi kan ada tambah saya lagi ada tambah gini lagi doanya saya lagi makan ini kalau gini doanya karena satu statement dia nah ininya gitu karena ini terhubung sebenarnya doanya kan ini satu statement ini gitu nah inilah sampai mana kita tahu akhirnya ini tanda titik komanya inilah satu apa terus dia harus ada maknanya apa maksudnya ada maknanya soalnya ini kan injet kita tahu kan artinya apa artinya injet berarti kita menginisialkan nilai variabel z kalau ini apa artinya kita ya ini b nya sama dengan 0 nah kalau ini apa artinya gitu berarti a nilai bukan A sama dengan B, tapi nilai A kita substitusi dengan nilai min B. Kalau A sama dengan B inilah jadinya. Nah, ya. Nah, kalau ini apa? Nggak bermakna kan? Else katanya. Nggak ada. Berarti ini bukan statement. Ini nggak statement ini. Nah, udah ngerti ya kan? Nah, udah. Oke. Lanjut lah. Masih ada nggak? Nanti tanya ibu lagi. Ya, else ini nggak ada statement. Else nanti ada lagi, tapi nggak apa sih? Ada nanti, tapi kita apakan dulu statementnya dulu, biar udah paham semua gitu. Udah paham kan semua kan? Nah, udah bujur. Apa arti bujur? Ya Pak, terima kasih. Bukan buta-buta ya kan? Bujur. Statement berarti kita ambillah atau kita buat aja tabel ya. Tabelkan aja lah. Ya apa nih? Enggak, kita buat dalam bentuk tabel aja ya statement gitu. Biar bagus. Biar bagus maksudnya. Kayak kemarin juga. Ya. Berapanya nanti ya? Bisanya tambah. Iya, aku lagi ngerjain nomor 2 ya. Oke. Ini kan nomor. Bukan nomor sih, buatnya statement. Ini statement apa yang ini isinya nantilah kita. S1 ini apa? Masukkanlah ini injet. Injet. Nah, inilah. Ini besar ini. Injet. Nah, inilah. Berarti ini S2-nya nanti. S2-nya apa? If I sama ini. Oke. Nah, ini udah ngertinya kan? Statementnya ini. Nah, siapa yang masuk? Bintang. Ini udah ngertinya kita kan? S2, sama lagi S3. S3-nya ini. Ikutkan aja sama titik komanya ini ya. Gak apa-apa sih itu. Nah, S4. Tambah lagi nanti. Insert lah nanti. Below. Nah, udah sampai mana ini, weh? Masih nomor satu tenang. Sampai mana, Bang? Iya, rusak tadi jaringan kenapa? Petir. Masih panjang perjalanan. Insert table. Nah. Mak. Lengah di tengah teman di tengah kerja kelompok mak deh. Ya. Statement note ya, note. Notnya
notnya apa? Yang kumpulan statement kan, kumpulan statement yang kalau kita eksekusi sekali jalan nggak ada cabangnya gitu, langsung dia sekaligus. Maksudnya kan adanya programnya. Jadi index citation data. Nah kayak inilah ini aja contohnya lah. Ini nggak ada apanya, nggak ada apanya. Kayak gini dikatakan apa, satu indeks, karena kalau misalnya kita jalankan data 19.051 nanti keluarannya ini semua gitu sekali jalan. Dia ini dulu jalankan, terus ini lagi inisialisasikan, terus jumlah DTP juga diinisialisasikan, ini juga. Nah kan ini kan dijalankan sekali aja. Misalnya tadi ada if, misalnya ini ada if sekian, nah gitu kan, ada if-nya lagi sini. Nah ada lagi dia, berarti ini bukan apa lagi, udah beda lagi gitu. If ini misalnya ini statement lagi, ini statement 1, berarti else statement lagi, statement. Nah statementnya ini, nah berarti ini udah satu node gitu. Ini satu node, berarti 2. Ini lagi satu lagi. Nah, kenapa ini disebut node? Misalnya node tadi kan kumpulan. Ini juga kan sekumpulan. Nah, ini satu node. Kenapa ini jadi dipisah? Kalau misalnya kita jalankanlah ini ya. Jalankan kan nggak mungkin dia kalau jalankan dia ada syaratnya di sini. Kalau dia syaratnya di sini kan nggak mungkin dia misalnya dia jalan ke sini, jalan lagi ke sini kan nggak mungkin kan? Pasti dia kalau dia udah ke sini nggak mungkin lagi ke sini kan, kalau dijalankan langsung dia lanjutlah tahap apa sini kan. Atau misalnya di sini salah, syaratnya salah, tapi berarti dia ke sini kan, nggak mungkin lagi dia ke sini kan. Makanya kalau node itu dia kayak node itu gimana cara apanya dipisahkannya, nanti kita cengok aja dari apanya syaratnya, nanti kayak cabang-cabangnya kayak if, else, while, for gitu. Dari for juga bisa gitu. Nah, ini udah kan. Nah, ada nggak yang apa masalah node? Ada yang kurang apa gitu? Node N1 lah, N1. Yang N1 berarti inilah semua, inject saja, inject ya. Oke. Inject. Tapi kalau misalnya apa, misalnya yang syaratnya itu apa termasuk node, dia juga termasuk ya, ini termasuk. Ini juga syaratnya ini. Nah, syaratnya ini juga termasuk node. Nah, tapi tiap perlakuannya berbeda, beda juga dia, kan? Makanya ini nanti N2. Ini nanti kayaknya hampir sama jawabannya statement sama apanya ini. Ini N2-nya ini. Dan copy. Yang ini. Ini kan karena apa? Kita jalankan kan sekali jalan aja dia duanya. Misalnya kita panggil fungsi sub F1 adalah kita parameternya tahap apa situ ya kan. Berarti kalau misal jalan kan dia masuk ke inisialkan dulu Z. Nah, terus langsung aja dia jalan ke sini kan. Nggak perlu dia cabang-cabang lagi kan. Ya, kalau misalnya berarti kan nah ini udah beda lagi dia karena udah apa? Udah kayak apa? Kondisi gitu, kondisi. Iya, sekali jalan. Kalau misalnya ini kan bisa aja dia nggak lebih besar sama dengan 1, ini kan. Misalnya nggak lebih besar sama dengan 1, ini B-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia nggak jalankan ini kan. Nggak jalan nanti ini kan. Ya udah bela aja dia. Makanya ini N2, not 2 gitu. Nah, udah kan? Oke. Nanti kan. Nah, sekarang berarti ini udah bisa ya kan? N3 nanti ya inilah A sama dengan min B ini, gitu kan.
N3. Udahlah, lanjut. Udah ngerti kita semua. Nah, ads ini kemarin aja salah. Insert table. Nah, ads kemarin kita buat terserah katanya kata kakak itu. Kok begini? Ads itu kita buat aja namanya gitu A gitu atau A gitu kan. Terus apa ini di sini ini apa? N1 sama N2 gitu. N1, N2. Berarti ini ya penghubung N1 sama N2 nanti. Gini dibuat katanya. Walaupun gak ada, ini kan gak ada di apa di code kan. Makanya ini dulu siapkan, ini lagi siapkan, barulah bisa ke sini N1, N2. Nah, berarti H B, kita buat lagi B. B nanti terhubung dengan mana? N1 dengan N3, N1 dengan N3 kalau mungkin N2 sama N3. Nah. Kan tanyakan brand satu lagi ya, brands. Nah, brands berarti insert table ini lagi. Brands begini. Brands. Nah, brands. Nah, tengok. Kalau brands ini apa ya namanya? Enggak ada di namanya kemarinnya. Apa nih? Kalau ini kan statement kan S1, note kan N1. Dari sini kan. Brands-nya enggak ada kemarinnya. Dikasih tahunya. Kalau branch kan berarti yang bercabang kan? Iya, cabang gitu. Oh, berarti buat aja branch-nya itu kan N2, terus Ya, cabangnya gitu aja kan? mana? Iya, mana kemana gitu. Branch? Gitunya kemarin. Atau buat di mana aja percabangnya gitu. Bukan gitu ya. Misalnya kan ini kan percabangnya kan di N3. N2 Misalnya N2 berarti di sini N2 cabangnya gitu, branch. Branch cabang. Atau cabangnya yang ditanya. Coba buat dulu yang mana N1 biar nggak salah kita. Warna merah aja buat tanda-tandanya gitu. Tanda slash 2 gitu. Nah, itu N berapa gitu. Oh, bentar. Biar tahu juga orang ini kan. N1. Tahu ada yang belum ngerti. 1. Ini N2. Atau buat ini N2. Ini N3. Buat aja semua langsung. 3. Ini N4. 4. Ini N5. Berarti ini N6. Ini kayaknya stepnya sama dengan node ini. Ini kayak sama dengan node ini. Iya, sama. Iya, sama step sama nodenya. Step sama dengan node di sini. Nah, ini N7, N8 ini. N8. Oh, enggak, ini enggak. N9. Berarti print setnya enggak ikut ya? Steknya 10. Steknya ada 10. S1-nya juga buat? Gak usah. Kena kan nanti. Ini kan. Nah, yang kemarin branch itu yang dia pas cabangnya atau cabangnya. Misalnya ini kan kayak misalnya gini kan N2. Ini kan yang jadi dia percabangannya nanti atau yang jadi cabangnya N3. Misalnya ini ya enggak. ini. Yang mana? Apanya lah rootnya gitu. Berarti ini ya N4 sama N2 ya? Kan misalnya N2 kan if kalau dapat dia misalnya true misalnya gitu kan true. Berarti dia ke N3 kan? Ya. Nah, berarti N3 terus kalau misalnya dia starter N2, N3, N4. Kalau dia salah ya lakukan apa? Berarti ke do ya, ke do. Ya, yang lakukan looping. Berarti ke N4 kan? Ya, ke N4. Enggak. Ya sih.
Jangan lakukan looping gitu. Kayak gini lah misalnya N4 kan. Kalau pernyataan if-nya itu benar, ada di lebih besar dari 5 sama lebih kecil dari 0, berarti dia masukkan 5 kan. Tapi selain itu, berarti dia bercabang lagi, N4 ke N5. N6 ya. N4 ke N6 kan. Ya. Gitu kan maksudnya. Ya. N2 ini ya, kayak mana N2 ini? N2 ya dimasukkan jadinya. Berarti N2 ke N3, habis itu N2 ke N4. Iya, karena kan di sini kan nggak ada gitu. Berarti di sini apa kita kan? Nah, bisa. Kita menerima pendapat sebenarnya tampung. Iya. Terakhir maksudnya? Yang ini. Iya, looping. Ya, 5. Iya, 6. Gini, Lem. Kan kalau untuk if pertama ini yang N2 kan, itu pasangannya itu ke ini, iya itu tuh sebelum while. Nah, ini. Itu kan enggak, itu kan ada tanda penutup itu sebelum while kan. Ini. Nah, itu penutupnya. Mungkin di sini aja lah, lebih apa? Iya, lebih lebih jelas nanti apa. Ini. Mana? saya makan. No. Susah kalau dari apa? Ini sampai ini. Ini syaratnya. Di bawah syaratnya gitu. Berarti gini, kan kalau misalnya udah terpenuhi if, kita langsung ke A sama dengan minus B itu kan. Ya, abis itu kita kalau udah terpenuhi itu ke while. Ya nggak sih, Be? Gini. Salah nggak aku? Nggak, gini. Biar memperjelas ya. Kalau programnya ini kan, misalnya masukkan nilainya A-nya itu bebas lah. Misalnya true. Berarti dia kesini dulu. Kalau udah kesini langsung dia ke do. Do-nya apa? Dicek dulu ini. Apa sih namanya? Enggak. Masuk aja dia langsung masuk. Ya. Enggak, Kalau gini. Ini enggak ada else. Misalnya di sini sebenarnya kan else. Ada sini else. Else-nya ada sebenarnya. Tapi enggak ada apanya, enggak ada inputannya nilai. gitu. Enggak ada nilainya. Jadi ini dikatakan udah apa? Kayak misalnya kan salah di sini kan. Misalnya salah. Misalnya di sini salah, langsung aja dia ke do. Karena kalau di programnya nggak ada backupnya gitu, nggak ada. Kalau misalnya salah ini harus gunakan gini, nggak ada gitu, nggak ada dia mempermasalahkan dengan ini error misalnya kemana dia nggak dipermasalahkan. Kalau kita misalkan kalau else ya lakukan ini kan, tapi di sini dibuatnya nggak ada gitu. Makanya di sini bisa disamakan di sini if sama apanya, do-nya ini disamakan. Kok di sini pun kayaknya disamakan sih. Disamakan kan? Nah, disamakan kan? Kalau misalnya tadi gini, contohnya ya. Contohnya tadi ini misalnya ini tadi else while princess misalnya ini kan di sini gini kan. Gini contohnya ya. Lebih menjorok dia ke dalam. Ini kemungkinan else, tapi kan ini kan kita tadi kan ini di apa kan? Sama gitu, sama sederajat gitu. Kan jelas sederajat ya. Kalau ini aja coba enter ke bawah while-nya. Biar apa dia? Biar jelas ya. Ya inilah. Nah ini. Ya. Berarti tahapannya if, do, while gitu kan? Oke. Ini pokoknya ini satu ya. Ini berat. Yang Tapi else-nya nggak ada. Tapi else-nya nggak ada gitu. Kayak ini kondisi. Tapi
tapi nggak bercabang gitu. Berarti nggak ada labelsnya itu. Yang Tapi kayaknya- N2 itu. Tunggu dulu. Cabang kayaknya juga. Misalnya gini ya, kalau misalnya kita gambar ya, kok sudon lah. Kalau kok nggak bisa lah nah, ini kan misalnya kita gambar kan, wih size kita terusnya ini jelek. Misalnya kan, ini kan N1 tadi kan, ini N1, ini N2 kan, ini N1, misalnya, kok nggak jelas? Kok nggak jelas ini? Pen. Nah, N1 ini kan, terus dia N2 ke N2. Misalnya ini kan ini ke sini kan dulu. Terus ini kan N3 ini kan, ini sebenarnya N3 kan di apa kita ini? Ini kan N3 kan. N2, ini N3, ini N4. N3, N4. N4 kan. Nah, misalnya lah apanya tadi ini ya. N1, misalnya N2 kan. Kalau N2-nya ini benar, berarti dia ke N3 kan. Misalnya dia true ini, true. Kita buatlah true sini. Tapi enggak, ini nanti enggak ada true-nya ya. Tapi kalau misalnya salah, berarti dia langsung kedu kan. Kalau misalnya salah ini, langsung kedu dia kan. Berarti ke sini dia. Kayak caung juga nya dia sebenarnya. Tapi ini bukan apa? Bukan ini file, misalnya dia file. Tapi false-nya ini bukan jadi else kayak ada else-nya di sini gitu. Kayak misalnya di sini kan ada else gitu. Tapi bukan else ini yang false-nya ini gitu. Bukan false-nya ini gitu. Gitulah. Tapi ini bukan gitu tadi gue bilang else-nya. Tapi dia nggak ada backup else-nya. Tapi dia langsung aja ke sini gitu. Ada kayak di sini ada ya. Dari gitu. Nah, kayak ini juga ini. Enggak kan? If ini, tapi else-nya nggak ada kan? Di sini. Tapi kenapa di sini nggak ada ya? Coba siapanya? Atau di sini. Nah, inilah ini samanya kan. Ini kan nggak ada juga if ini masukkan, tapi else-nya nggak ada kan? Tapi kenapa dia bisa branch di ini 2, 3 sama 4 kan? 2, 3 sama 4. Kenapa 2-nya bisa ke sini? Karena dia langsung ke sini gitu. Tapi nanti ini misalnya dia masuk ke N3, N3-nya ini ke sini lagi gitu. Nah, karena siap ini dikerjakan langsung lagi dia ke sini kan. Walaupun dia siap gini dikerjakan gini, terus langsung lagi dia masuk ke sini gitu. Jadi ada cabangnya, tapi kayak cabangnya ini enggak jadi dua hasil yang berbeda. Enggak. Walaupun dia bercabang, dia pasti ke N4 juga nanti ujung-ujungnya gitu. Itulah bedanya nanti kalau sama yang ada else-nya. Kalau ada else-nya ini enggak ke sini ini, enggak ke N4 dia ini. Ada juga N5 dia nanti. N5 ke sini nanti dia. Enggak ke sini lagi. Kalau ada else-nya. Ada else-nya ya. Misalnya yang tadi else do ini, berarti dia ke N5 nanti, enggak ke N4. Gitu. Udah ngerti enggak? Kayak belepotan kan ngomongnya. Gimana? Enggak, ini dia enggak programmernya enggak mempedulikan misalnya dia salah, iya enggak ada gitu apanya.
nggak ada backupnya gitu. Langsung aja dia ke program selanjutnya gitu, kode program baris program selanjutnya gitu. Ya ke N3 dia. Iya N3. Siap N3 pasti ke N4 juga dia. Siap N3 ke N4 juga dia. Kalau misalnya salah ini langsung ke N4 gitu. Kayak jangan mutar gitu. Kok benar ini ya mutar dulu N3 gitu. Tapi kalau nggak benar dia ya langsung aja lanjut gitu. Ya langsung aja ya langsung pindah ke sini gitu. N2 ke N4 kalau salah. Tapi kalau benar ya mampir dulu gitu. Mampir dulu ke N3, siap N3 baru ke N4 gitu. Jadi juga dia cabang sebenarnya. Gimana? Nah, berarti kan misalnya kita lanjut aja lah biar lanjut aja lah. Nah, berarti ini juga. Nah, lanjutlah ya. N4 ke N4. Siap ke N4 kemana dia? Ke N5. Misalnya N5. N5. Misal, kalau ini beda lagi dia if else-nya di sini. Ini kan ada else-nya, berarti di sini ada N6 kan? Ini 6. 6. Misalnya if benar, dia ke N5. Ini benar ya. Benar, true. True. Tapi kalau misalnya salah, ke N6 dia. N6 false. Siap itu kan nggak ada lagi dia kan? Nggak ada lagi. Dia ke C7. N7 gitu, N7. Berarti dia sama-sama ke N7 ini, N7. N7. Dia ke N7, dia juga ke N7. Nah, inilah N7. N8, ini juga N8-nya, N8. Berarti dia ke N8 ini kan, N7 ini ke N8. N8. N8 kemana dia? Ini while. While ini tunggu dulu. Ini kalau while ini lakukan ini. Kenapa nih? Ini loopnya ini atau yang di bawah? Lupa aku. Maksudnya loopnya? Ini kan do, ini kan? Iya. Looping kan? Ini while ini kan ada do while, satu lagi while do. Takutnya terbalik aku. Aku ngertikannya. While ini kan? Kalau while do. Do while kita pakai ini sekarang. Ini while, bukan while do kan? Bukan. Berarti do ini saat ini gitu. Iya. Berarti kayaknya aku ada control flow-nya salah. While. Ini agak masuk ke dalam. Oh, belum makanya ini. Masuk ke dalam. While ini. Enggak lanjut di pasnya itu tadi. Pasnya tadi? Iya. Salah. Baru tutuplah. Iya. Gini memang. Sekarang kalau program ini juga nggak jelas. Beda loh ini. Ya. Iya, apa salah gitu. Beda gitu memang. Tapi memang itu harusnya di dalam. Dia apa? Kayaknya enggak sih. Karena kalau ke dalam dia harus pakai ini. pakai ini tanda buka gorong. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau jalankan ini, ya ini aja dia jadi syaratnya gitu. Kan gitu ya. Z-nya enggak di print Z-nya. Enggak. Ini nanti di terakhir kayaknya di sini. Misalnya while C-nya besar 0, ini masukkan ini gitu. Kan ini. While C-nya besar 0, lakukan ini. While itu terlalu aku terus.
Dan terbalik kayaknya aku. Gimana menurut kalian? Dia ngelakukan sewaktu C-nya itu yang while itu gitu kayaknya. Iya. Terus ininya apa? Berarti ini nggak masuk sini ya? Ini beda ini ya, gini jadinya. Iya gini ya kan? Pokoknya yang Z itu sama print itu tuh Kan? sambung gitu, iya. Yang sama. Berarti ini dia ngelakukan ini kan, loopingnya kan? Iya. Loopingnya ini. Terus pas dia ngelooping, pas kalau misalnya dia nggak kesini, berarti dia ke Z kan? Tunggu ya, aku lagi. Karena aku di programnya juga apa? Nggak sinkron apanya ini. Nggak sinkron if-nya sejajar dengan print Z. While-nya sejajar dengan Z. While-nya sejajar dengan Z. Pas lah jadinya. Berarti ini gini lah. Berarti ini. Dual, bentar dulu lah. Biar nggak apa. Biar nggak dual. Dulu ada dan kemudian berangkat masih atau beruntung paku di sebelah yang diberikan pada akhir blok. Gambar kan ini do ini, jika benar ini, jika salah statement. Jika ini statementnya ini berarti. Coba buka tadi di yang apa tadi, diagram tadi apa tadi? Ini do kalau benar masuk do, kalau salah masuk statement. Berarti ini berarti N4-nya ada cabang lagi. N8-nya ada cabang lagi ya? Iya, N8 atau N4? Enggak, N8 yang apa? Branch. Melakukan project. Ini statementnya. N9 lah. Oh, berarti ini beda. N8, N9, N. Ini N10 ini berarti lah. Karena beda. Tapi ini statementnya digabung. Kayaknya nggak digabung loh. Ini nggak digabung kayaknya. Statement 9 sama statement 10 itu iya. Jadi N9 nggak bisa memang. Bisa. Ini jadi N10 gitu, N10. Kenapa N10? Karena udah beda apa? Kalau misalnya dia laksanakan ini, kalau misalnya salah, dia ke sini, terus masuk lagi ke sini. Tunggu dulu. Kalau dia salah ke sini, ya udah. Tapi sama aja. Salah pun kita ke sini, ya ke sini lagi. Nggak mungkin dia ngelooping lagi ya kalau udah salah. Kalau salah selesai lah. Ya selesai lah dia kan langsung sini, berarti pas masih 9 notnya. Berarti cabangnya N8 jadi cabang. N8 jadi cabang. Salah berarti ini gambarnya. N8 ke N9. Kalau apa selesai. Berarti N3 langsung ke N8. N4. N3 N8. N8 baru kalau benar ke sini, kalau salah ke sini gitu. Karena ini dulu, ini syaratnya kan. Syaratnya lah kita dulu lihat gitu.
Salah kita ini. Salah. Berarti siap enggak ke N4 dia. Y 3 berarti terusnya tapi kalau misalnya kalian ada kayak pendapat kalian bisa lah kasih tahu aja ya. Karena kita apa juga di sini. Menurutku aja nih. Kenapa ke N8 ya, N8. Aduh susah. N3 ke N8. Kenapa dia ke N8? Misalnya lah ini salah. Berarti ini lakukan ini ketika ini gini. Berarti ini syaratnya gitu. Syaratnya ini jadi cabang. Kalau misalnya nggak terpenuhi ke sini, kalau terpenuhi ke sini, kalau nggak terpenuhi ya ke Z sini. Berarti N8. Kalau misalnya dia benar, misalnya dia true, N8 berarti true, berarti dia ke N4 true. N4 true. Misalnya dia salah, dia ke N9. Misalnya dia salah, false. Berarti kita nggak lewati do lagi kalau dia false ya nih. Kalau misalnya kau bilang tadi false kan, iya. Berarti dia nggak ngelewati do lagi ya? Iya enggak lah, karena kan udah salah. Kayak gini, kamu lakukan ini saat dia gini gitu. Kamu makan, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa sehari-hari, kamu gini lah, lakukan makan saat kamu lapar. Kamu nggak lapar, ya nggak makan kan? Gitu. Gimana? Masuk nggak logikanya? Ini kan do ini kan lakukan. While ini syaratnya gitu. Kalau misalnya gini lah, do lakukan makan inilah makan. Saat lapar. Misalnya while saat lapar berarti lakukan makan. Tapi kalau saat tidak lapar ya pergi gitu. Berarti kan nggak ke sini lagi dia. Kalau misalnya salah, pergi aja dia. Nah, berarti nggak masuk lagi kan? Gitu. Masuk nggak? Aku paham sih. Aku juga masuk akal sih. Nah, masuk akal kan? Nah, misalnya dia benar, ini kan true kan? Kalau dia benar, ada lagi percabangannya. N4, cabangnya ini ke N5, ke N5 sama ke N6 gitu. N5 dia kalau dia true. Kalau dia ini false. Misalnya misalnya true false. Terus dia ke N7 kan? Ke N7. Apa lagi ya? Tahan dulu. Panjangkan dulu. Nah, misalnya lah ini lagi dia. Misalnya dia N6 mana? Ke N7 dia kan? N7 sini. N7. Berarti misalnya dia siap ini ya ke N7. Itu lagi juga ke N7. Siap dia. Terus N7 ini kemana? Dia balik ke N8. N8 ngecek. Dia masih lapar atau enggak? Cek. N8. Misalnya ada pas dia siap ini. Pas inilah makan dia kan. Makan. Pas lah. Berarti udah siap dia makan kan. Cek lagi syaratnya. Dia lapar. Kalau dia lapar ya balik lagi makan. Kalau makan apa dulu? N4 dulu. Tapi kalau misalnya udah makan dia berarti N7 kan, sampai N7 makan dia, terus cek dia ternyata nggak lapar lagi, berarti dia ke N9 ini N9 udah gitu.
Berarti final state-nya, ke final, final move-nya ke sini gitu, ke sini. N9. Final state bah. Ini iya Kayak kayak TBF lah ya. TBF aku lah ya. langsung lihat TBF gini loh. Kayak ini. Ini. Ngerti nggak? Berarti inilah nanti apanya? Apa sih namanya? Diagramnya gitu. Ini gini lah nanti diagramnya. Gimana, ngerti nggak? Dari yang lain gitu. Atau simpan N8 aja cabangnya kemana aja? N8 cabangnya ke ke N4 4 atau N9. N9. Terus N4 cabangnya ke N5 N6, 6. N5, 6. N6. Kalau dia benar atau salah, N3 N3 ya N3 Ke karena N4 N2, aja. N2. Ya ke N4 dia, ke N8 dia. N3 ke N8. Dia nggak cabang ini. N3 ini N2-nya jadi percabangan nanti. Ini ada if-nya gitu. Ada percabangannya sini. Yang percabangannya ini N2 ini 8 sama inilah 4. Inilah tiga-tiganya cabangnya N2, 4 sama 8. Makanya di diagramnya yang jadi cabang ini N2, N4 sama N8. Karena ini jadi cabang kan. kalau Nah, di sini. N7 di N7 kan N8. ke N8 dia kan. Yang N5 ke N7. ya N5 ke N7, N6 ke N7 N6 gitu. ke N7. Iya. Tapi tengok ya, ada kan ku minta punya komplain kan. Nah. N3 orang itu rata-rata semua ku minta N3 itu ke N4 semua. Jadi melewati dulu kan. Habis itu selain itu udah benar kita, cuman N3 orang itu lewat N4 dulu. Baru tuh cabang lah N4 ke N5 sama N6 gitu-gitu. Terus N8-nya? N8-nya Habis N7. Habis N7 ya, gitu. Iya. Iya. Gimana ya? Tapi kalau orang Albert si Albert. Ya. Itulah aku bingungnya. Soalnya ini dari ini salah. Ini. Kok tak benar? Itu kan dari 1 ke 2 kan? Iya. Terus dari du itu kan dia ke itu dulu, ke dalam dulu. Dia nggak lanjut ke apa? Ke N8, ke bawah. Kecuali Misalnya, N8 itu balik lagi ke du. Kalau misalnya apa gitu dia Andi. berarti Itu kan dilakukan arah dulu ini panahnya, gitu. iya, arah panahnya itu kan ke atas, bukan ke bawah gitu. Iya lapasnya itu, kayak gitu kayaknya. 1 sini, terus 4. Oh, maksudnya gini ya. Lakukan aja dulu ini gitu. Walaupun dia belum, nggak perlu cek dulu gitu. Gitunya. Berarti kan kalau apa kan if do lakukan, terus kalau misalnya si while ini nggak terpenuhi, dia balik lagi ke atas gitu. Berarti kalau terpenuhi lanjut. Gini. Berarti Istilahnya gini ya. lakukan dulu. Lakukan aja dulu ya. Berarti ke N4 dulu ya. N4 ya. Berarti hapus saja ini ya. Hapus saja ini. Sebenarnya coba. Image. Select. Bisa delete. Delete. Biar aku aja lah yang buat apanya ya, diagramnya ya. Ya udah. Oke. Aku saja. Ya. Berarti kan ke sini. Ya. Ke sini, terus yang N2-nya juga ke sini kan. Ini kan. Ya, selain itu udah pasti. Nah, berarti misalnya N7 misalnya ada N7 apa lagi? Apa sih ya? N7-nya berarti N7 N8. Ini N8. Berarti dia N7 ke N8 kan?
7 ke N8. Cek ke N8, kalau misalnya dia benar, kembali ke N4, gini kan. Oh, gini kan maksudnya. Coba. Iya. Nah, terus Untuk kalau misalnya dia nggak N8, benar, dia ke 9 gitu. Ah, Nah, itu gini kan. Oh, gini lah. Kita gimana? Jelaskan lagi. kayak mau Montana baru masuk nih. Algoritma. Oh, Lupa. masuk. Udah ketinggalan kali aku. Gak apa-apa. Baru ada Masih Buat apa nih lagi. kita? Pelan-pelan aja kita. Apa tuh? Ulangi lah. boleh nih. Ya, oke. Maksudku diagramnya ya apa? Diagramnya jelasin dulu. Iya, maksudnya ngulangi diagram ya. Masa kita ngulang dari awal? Ulang buat lagi. Oh, udah rekod ya? Oh, Udah kan? Oke. Oke. Berarti ini berarti berarti kita terus saja langsung ya. Terus saja lah apa branch-nya. Branch-nya Ya. nanti berarti ini table satu ada 3 apa ya udah. Karena branch-nya berarti ini ya nanti ya N2 N4 N3. sama Oh. tambah lagi. Ya, pasti. Sini aja malas aku. N8. N8 apa N8 ya kan? Ya. Apa nah inilah berarti ini branch-nya udah siap ya branch-nya. Roll E. Nah. Roll E. Nomor tadi udah siap, Sar. Udah aku buat sih apanya, kontrol flow-nya kayak gitu. Coba tengok di mantau. Ada yang ralat. Ini. Iya. Semua. Yang ini bukannya tunggu dulu. Oh, ini. Semua. Oh, tax A-nya belum lah. Kan baru siap kita. Ini kan apa? Tas A. Iya, A-nya kan? belum. Udahlah. Enggak, maksudnya Tas A-nya belum kubuat. Enggak, aku kan nanya kan B. Oh, yang B. Nah, Itulah yang B. Coba tengok dulu. Tak ada yang salah. okay. Nah, itu programnya. While. Berarti ini jadi N1. Ini N1 kan. Ini N2. Ini N3. Ini N3 lah duanya. Berarti yang jadi ini jadi cabang. N1 cabang. Satunya cabang udah benar. Misalnya dia benar ke N2. Ini N2-nya misalnya dia benar. Terus while ini kalau misalnya dia kayaknya ini enggak ke N3 dulu, Sam. Kayaknya N2 ini ke N1 lagi. Iya kalau benar. Iya ya. Balik lagi. Gini lah. Aku pemikiran kita bisa apalah. Iya, iya. Kan? Nah, oke. Nah, salah. Sini aja dah. Oke. While berarti untuk dalam returnnya ini. Oke kan? Returnnya ini. Gini kan, misalnya jalan lah ini benarlah apanya ini syaratnya. Kesini lagi dia.
Berarti siap sini kan langsung ceknya lagi lah dulu. Ke N2 lagi lah dia dulu. Kenapa? Gitu kan? Misal lagi nih, ini N1 kan? Ini N1. Ini N2. Ini N3 kan? N3. Kalau kita apalah dari while. Karena syaratnya dulu kan N1 dulu kan. Kalau dari apa nih? Misalnya kan N1 dulu kan masuk kan. N1 dulu. Terus misalnya dia benar. Kalau dia benar ke N2 ini kan. Benar. Tapi kan kalau kan dia harus ngecek lagi dulu. Ceknya lagi, apakah ini benar? Tapi tunggu dulu. Kan udah dicek tadi kan. Udah apa dia barulah ke N2. Habis dari N2 lanjut dia ke return. Tunggu dulu. Ini enggak incrementnya. Enggak ada incrementnya. Enggak lawak. Tunggu. Kalau enggak ada incrementnya. Dia hanya sekali dilakukan. Dia hanya sekali nih. Iya. Tapi kayaknya Baru nanti kan dari N2 baru ke N3 dia. tunggu. Ini beda kan? Aku pemikiran begini kan. Ini misal A besar 0, B besar 0, C besar 0 kan. Misalnya 3. Habis itu 3, berarti A-nya dengan 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 6. Ini kan 6. Langsung tutup. Enggak kesini lagi dia. Enggak lah, ke return lah. Kenapa ke return? Enggak, alasan mau balik lagi coba apa? Kan Kenapa? ketika while program. While loop aja lah. While loop. Inggris sebagian besar itu. Inilah ini. Ya. Inilah. While. Bukan do while. Nah. Tuh lakukan ini kan. Ini kan ini sama saja kan. Benar, lakukan ini kan. Ini balik lagi ke A. Dia ngecek apakah A ini udah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari ini, ceknya lagi. Kalau misal salah baru dia ke sini gitu. Ini while loop lah, inilah ya. Kondisi ya. Ini kan ya. While. Ini pertama masuk dia kan. Cek kondisinya. Jika benar dia ke sini. Terus ini. Terus ke 6 ini lagi dia balik ke 6. True. Balik ke 6 dia. Benar. Berarti kalau misal salah dia langsung ke statement lain gitu. Coba besarin di gambarnya kecil kali. Nih. Berarti while. Misal ini kan lajunya. While, berarti dia kan masuk dulu ke while. Dulu kondisi kan. Inilah kondisinya. Terus misalnya cek if true ini ya. Benar, berarti dia masuk ke programnya eksekusi. Berarti ini kan benar. Apa ini? Ngapain dia? Yang update-nya. Tengok yang false. Jika false ya balik gitu. Tapi kan kalau ini kan benar. Kalau jika true ini updation. Updation itu apanya? Updation kayaknya ini kan update ini. Dia kan update ini. Kan A-nya nggak lagi A sama gitu.
Ini kayak update sama apanya juga, bodinya gitu. Oh, berarti balik ke condition, abis itu Balik itu jalankan lagi kalau benar, kalau misalnya salah ya ke inilah. enggak, kalau benar kayak mana lanjutnya? Kalau Kalau benar, benar ya ke sini lagi. terus balik lagi. Balik lagi, cek lagi. Terus abis dicek, baru turun lagi kan? Turun N2. lagi. Ya. Terus kalau benar, Benar ke sini lagi. balik gitu. Iya. Tapi kalau misalnya salah ya, gimana? Ini sebenarnya program ini apa? Looping terus ini, looping. Karena nggak bisa berhenti nih. Kita cek lah ya, pakai Java-nya kita cek. Kita perlu cek pakai Java ini. Coba cek pakai Java lah. Perlunya. Tunggu nih, gak usah hafal kali. Oh iya, pasnya tuh menurutku ya. Balik lagi dia menurut Balik Excel. kan? Iya, habis itu ke N3 langsung kan kalau salah dia. Iya, kalau salah dia ya ke inilah statement 7 gitu. Ini B false. Oke. Berarti N1, N2, N2, N2. Iya, berarti N1 N2-nya gini. Berarti kalau ini tadi N2-nya Iya. berarti nggak ke N3. N3 pun bisa sih. Misalnya enggak, tunggu dulu. Misalnya dia kan benar dia Berarti ke sini. hubungan N1 ke N3 itu aja kan, lepas dari N2 berarti kan N3-nya. N2 juga bisa cabang sih kayaknya. Karena gini, coba aja lah kan copy pen new, ini nggak perlu lagi kan? Ada yang kalian perlu ini? Enggak. Ya kan? Konsep kan? Paste ini kan? Berarti ini kan kita hapuslah dulu ini. Biar nggak apa nanti. Terus ini true. Ini true. True. Ini true. Ini false. Salah. Ini true kan? Ini true. Tapi ini false kan? Kalau dia false ya langsung ke step N3 dia kan? Ini kan step N3 dia kan langsung kan kalau misalnya false. Kalau misalnya ini true, berarti dia ngecek lagi ke sini kan? Ngecek ke sini. Kalau misalnya dia sini ngecek, berarti ini nggak ada. Berarti ini nggak mungkin ya, jadi apa ya? Sini lah. Berarti gini lah jadinya. Iya, gitu jadi. Dia salah, misalnya cek yang sini, misalnya true sini lagi. Tapi kalau misalnya salah ya sini langsung, berarti dia gini. Salah. Berarti ini bukan cabang ini. Kita transit cabang ini. Balik lagi dari sen 1 ya, ceknya. Ini lah. Oke. Berarti udah kan ini kan? Iya. Nah, berarti ini udah. Draw control, berarti nomor satunya udah, tas B-nya. Test ability stable happen test case coverage 100% decision and condition coverage. Ini tesnya. What aja? Berarti tas B. Dulu. Copy.
Ini Roman home kali body. Nah, berarti ini ini. Oh, Jadi X-nya kita buat C berarti kan pertanyaannya. nama Gambarnya tadi kan itu kan ada panah, itu kan namanya X kan. tanda panah itu X. Kita buat ABC kan, tiga-tiganya. Ya, ABC. Oke. Nggak usah buat artinya. Apa lebih mudah aja Ya, gitu. Nah, ini nomor ini 3 ya. Ini tadi ini DCC ya. CC ini DCC. Flash. Nah, control flow-nya tadi udah dijawab sih. Nah, udah dijawab. Seperti ini. Jadi gitu kan, Cok, tengok. Oh, bentar. Ini udah siap. Copy aja langsung ya. Udah aja langsung dah. Langsung. Sini. Nah. Picture border hitam. Nah ini biar Tidak, aku kirim nomor apa keterangannya di grup. keterangan apa? Keterangan gambar sama nomor 2. Kondisinya aja sih. Ini tanda kotak ini apa? Itu tanda panah itu aturannya. Aku copy. Keterangannya. Ganti aja N1 ke N2, N2 ke N1 lagi balik. Ini kan? N2 balik ke N1. N1, N2, N2, N1. Ya. N1, N1, N3. Ini kan? Tinggal ganti yang belakang. Oke. Itu nomor 2. Nomor 2 kondisinya. Nah, berarti udah ini. Kalau Nomor ini 2 kondisinya udah. tunggu dulu lah. Duduk di sini. Tiap hari gitu. Nah, nomor 2 kan? Nah, nomor 2 lah kita. Kan DCC biar kita sekalian belajar balik lagi. DCC. Oke, aja langsung kondisi yang aku buat deh. Ada ya? Ada. Ini udah semua. Ya udah. Bukan gini. Enggak, kan kita di sini mau nyari yang true false itu kan. Ini makanya gambar jawabannya nggak gini pakai tes. Iya, tahu. Nanti pakai table habis ini. Oh, Iya, ini tahu. coba aja Maksudku langsung. apain aja. Kopikan aja langsung gitu. Udah lah.
Jadi gini ya. Satu. Ya enggak biru. Nah, berarti dibuat trace table pakai Excel. Nah, berarti 100% decision. Berarti dia harus melangkahi ke semua ini. Berarti harus ada true. Berarti harus ada true, harus ada false. Start. Ini true semua. Jadi satu. Tapi tunggu dulu. Ini bisa sih. Tunggu, mikir dulu. Misal dia true, false. Pas dia false baru ke sini, nanti dia terus. Berarti bisa sekali jalannya. True aja di semua, pas dia salah ke sini. Oh, bisa. Itu kita sendiri yang buat conditionnya kan? Enggak lah, kan dari apanya lah, dari programnya lah. Maksudnya inputan gitu kayak. Ya, inputannya ya kita, inputan tesnya. Aku mikir tadi, kalau misalnya dia lagi ke sini lagi kan. Kalau false ya ke sini kan. Jadi tercover semua apanya. Ini kan. Kalau kita jelaskan aja dulu lah. Setiap kondisi di decision take one all possible outcome. True and false. Berarti ini kan true and false. DC is decision take on all possible outcome T and V. Berarti ini kurang sebenarnya satu lagi. F-nya. Sepertinya. Yang ini loh, yang ininya. Ininya udah benar kita. CC is condition in and is condition in decision text on a possible. Berarti semua kemungkinannya. Berarti kemungkinannya kan ada dua ini. Misalnya kita terus semua tadi kan, dia kesini dulu, kesini. Kalau misalnya udah false kesini dia, berarti kan udah dijalankan kan, ya kan? Berarti jalan nih kan, at once katanya kan. Berarti udah dijalannya, berarti condition coverage-nya kan udah terpenuhi kan? Nah, ini udah terpenuhi kita. Sekarang DC yang decision coverage-nya is decision takes all possible outcome. Berarti setiap decision yang kita ambil dia harus menjalani semua yang mungkin. T and F at least once. Berarti kalau misalnya lah kondisinya yang ini, misalnya kondisinya ini kan ini. Berarti yang mungkin isinya apa aja? True. Itu lagi apa kan ini? Makanya di sini ada lagi gitu kondisinya satu lagi nih di ini. Kondisi satu lagi. C. Ini harusnya T1 ini. T1 isinya ini gitu. Kedua isinya yang false-nya gitu. Nol. Kenapa kan? Kita lihat contohnya lah. Ini. CC is yang misalnya yang kita pertama tadi, DC-nya is not satisfied. Kenapa? Ini, decision-nya ini.
misalnya ini kan desisi D, D-nya berarti apa ini? D1. Berarti desisinya apa? Misalnya dia true, dan true, berarti true kan? True berarti kan? Ini D2 ya, D2, false, mana sih ini? False kan? False. Berarti dia udah mengcover semua desisinya kan, true sama false. Nah, makanya harus ada dua test case-nya, test case 1 sama test case 2 gitu. Nah, satu lagi ini gitu. Nah, Iya. Oke. gitu kan? Nah, berarti sekarang apanya? Tabelnya lah. Tabel. Berarti tabelnya ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Itu gini ya. Gini. Mulai. Nah, susah kali kalau lupa ingat. Border. Ini C1, C1, C2, C3, decision aja lah ya. Berarti yang pertamanya true, decision. Nah, satu lagi false, decisionnya false. Nah, berarti inilah. Nah, inilah. Enggak, kita buat lagi di yang kalau condition satunya true, terus yang condition 2-nya false gitu deh. Nggak perlu sih, karena kan ini kalau misalnya ini false kan jadinya false ini. Misalnya ini F. Tapi kan di sini kan pakai dan kita. Ini dan ini dan ini. Kalau ini dan false dan true, berarti hasilnya false kan? Berarti ini false nanti Enggak, jadinya. maksudku conditionnya tambah lagi, maksudnya 4 gitu atau ya 4. Tambah lagi di situ 2 lagi gitu. Iya. Nggak perlu, karena kan kita kan mau tugas kita kan coverage percent, decision and coverage. Misalnya yang ini tadi, berarti kan ini kenapa satisfies? Karena kan ini udah ada DTF, F, ya, belum kan? Berarti udah ada TF-nya kan udah kan? Terus ini berarti satu lagi decisionnya ini. TF lagi ini, TF. Berarti udah 100% dia kan? Oh. Kan? Nah, berarti ini aja. Berarti cukup 2 test case gitu. Berarti bisanya 4. Bisanya kita buat 4. Tapi kurang efisien gitu. Kan seperti yang Bu itu jelaskan. Ini juga kan ada 3 nih ini. Ini kan? Di sini cuma 2 kan? Tapi bisa dia tercover 100% duanya kan? Ini satisfies. Berarti 100% duanya kan? Ini 100%, ini 100%. Tapi kenapa ini ada 2, satu lagi ada 3? Tes ada 3 case-nya pun ada 2. Tapi dia udah 100% duanya. Kita mau cari yang lebih efisien atau banyak tes kasus tesnya gitu. Berarti udah ngerti kan? Kayak itu Ini kalau misalnya ada lagi ini T1, ini T2 lah. Kondisinya true, false gitu.
apanya? Kayaknya ini warnanya apa sih? Warnanya ini warna biru. Birunya ini ya. Biru ini baru biru. Nah ini sama lah ini. Oh gitu. Biar sama gitu. Udah Saya kayak beli. kelas seni aja gitu. Biar sama terus ability-nya maksudku gitu. Tadi udah siap kan? Berarti inilah. Kok nggak bisa dipindahkan? Nah, berarti ini bold. Nah, udah. Ini lagi. Ctrl E. Nah, Ctrl E. Nah, udah berarti inilah. Pahamnya kan? Kita apanya? Kenapa kita cuma pakai 2 test case? Ya. Kan? Nah ini juga if a test case ini berarti kan misalnya kan ini tadi coba di sini lah. Nah, misalnya kan ini kan dihapus katanya kan? Ini dihapus. Cara ngapusnya lagi. Ini kayaknya di sini. Nah, ini edit. Nah, ini clear content. Clear mau aja lah. Kan? Berarti kan kasusnya kan ininya kasusnya kan? Berajalah di atas. T1 A0 B0 C0. Itu malah aku. A0 B0 C0 itu A0 B0 C0. Salah ya? A0 B0 C0. B0 0 berarti salah. Karena 0 tidak lebih besar dari 0. Berarti salah. Berarti ini salah. Ini salah. F berarti inilah kasusnya nomor 3. Kasus nomor 3 ini. Kasus nomor 3. Kripto udah kumpul kan? Udah. Udah kan? Jawaban. Nah, jawabannya itu ini tesnya kan? Tesnya. Dia udah tercover semua nggak gitu? Di DCT kan? Jawabnya ini dari Andi, kenapa tadi false? Ulang Andi. Kenapa tadi false? soalnya ini kan test case-nya kan A0, B0, C0 kan. Kita cek A0 apakah 0 lebih besar dari 0? Salah kan? Apakah 0 lebih besar dari 0? Salah. Apakah 0 lebih besar dari 0? Salah juga. Oh, kita tahu. 0. Oh. Enggak lah. Apa? Ya kan? Berarti kan false kan? Berarti kalau decision-nya false dan false dan false, berarti false kan? False. Nah, sekarang kita DCC. Apa tadi DCC? Berarti kita cek dulu. Ada nggak Apakah dia udah misalnya DCC-nya ini di mana ya? Ini ya. Ini ya kan DCC. Ini. Apakah kita hitung nanti apanya? DCC.
jumlah mau jumlah yang harus terpenuhi. Jumlah yang harus terpenuhi itu berapa? FT 3 kan, FT 3, ini satu lagi FT 4 kan, berarti kan. Ya, nah. Ada 8 sih. 8. Iya 8. Ini ada 8. Caranya tuh 2 pangkat N-nya kemarin. Yang itu ya. Ya, 2 pangkat N kan. 2 pangkat berarti Ctrl Shift tambah. Itu bukan MCC ya? Hah? Itu bukan untuk MCC ya? Itulah aku lupa aku. Iya itu MCC itu kayaknya, Pak. CC ya. Ini MCC ini MCC 2 pangkat. Iya. Salah. Inilah kita pakai ya. Ini true false udah mengikuti kan. Ini juga false true udah mengikuti. Tapi ini enggak kan, false. Dia enggak mengikuti kan. Cuman ini yang enggak mengikuti kan. Berarti ini sudah mengikuti duanya, ini 2, ini nilainya 2 lagi. Ini nilainya 2 lagi. Tapi ini cuma satu yang benar. Nah, kayak ini 5/6. Jadi caranya juga sama. Berarti kan jumlah yang terpenuhi berapa? Harus 8 kan? 1, 2, 3, 4 kali 2 kan 8 kan? Harusnya 8 kan? Dari mana 8? Bukan 4. Saya ngerti. Ini kan harusnya kan 2 ini. Ada false, ada true. Ini juga ada false, ada true. Kayak ini. Ini udah 100% ini kan? Ini udah 100%. Beda kan? Ini udah terpecah jadi setengah. Udah pasti jawabannya 50 ini kan. Kalau kita lihat ini kan 100%. Ini kan 100%. Kalau ini aja ya 50% sebenarnya kan. Kalau kita lihat gambarnya aja. Tetapnya gitu. Kenapa jumlahnya 8? Ini kan jumlahnya kan 8 kan ini kan. Beda lagi nanti kalau dia masuk ke ini MCDC. MCDC cek lagi apanya. Speknya. Berarti ini nanti 12 jadinya. Kenapa 12? Misalnya ini lagi 4 kali 3 jadinya. Cek apakah ini ada independent satu kom. Misalnya kita ubah ini F berubah, berarti ini udah ada. Ini juga udah ada F-nya. F-nya udah ada kan. Misalnya kita ubah F, ada kan. Terus kita ubah F juga ada kan. Berarti ini sebenarnya independence kan. Berarti ada 3. Berarti 8 tambah 3 11 berarti 11 karena kan decision kan ini kan decisionnya kan 11 berarti ada nanti independence-nya udah 3 tambah inilah kita di 8 DC-nya decision ini saja ini harus satisfy DCC juga kita berarti DCC-nya tadi udah 8 tambah lagi nanti independent efeknya 3 dari ini. Tiap kolom tambah 1 lah, tiap kolom kan harus 1 katanya kan. Nah, berarti ada 11 nanti. Nah, coba lah ini dulu. Berarti kan jumlah yang terpenuhi kan 8 karena cuma di DCC. Di DCC dia. Harusnya ada false true gitu. Itu cuma saja gitu. Harusnya ada false true semua. Makanya 8 dia, 2 kali 4. Ini ada 4, ke bawahnya ada 2, makanya nanti ada 8. Jumlah yang terpenuhi itu ada 4. Ini 1, 2, 3, 4 cuma berarti persentase coverage
equivalence itu 4/8 simbol lagi. Insert equation equation arti 4/8. Mau nanya lah. Kan kalau DCC itu kan branch sama kondisinya harus terpenuhi kan? Ya. Kan. Branch itu yang false setiap condition kan? Ya. Terus yang coverage, yang CC condition dan conditionnya di coverage dengan true false. Itu kayak gitu nih, yang CC. 50%. Gimana tadi? Yang CC maksudku kayak bedanya CC. Kalau CC ini aja. Ya. Kalau CC true false-nya aja gitu. Ininya step kondisi. Kalau misalnya di kode program kan, kalau lebih pahamnya kan, kalau kondisi ini. Dan decision itu apanya? Kayak kesimpulan hasilnya gitu. True atau false. Misalnya kan ini kalau masuk semua true, berarti kesini dia kan. Kayak apa selanjutnya gitu. Misalnya false, kesini dia kan. Nah itulah decision gitu. Misalnya berarti kalau misalnya dia condition, berarti kondisinya yang harus apa kan di true. Ini true false. Condition coverage. Tapi misalnya decision coverage, berarti dia harus di semua ini hasilnya harus true, ini harus true. Satu lagi ini semua harus false. Itu. Jadi kalau misalnya kita gambar inilah di sini aja. Misalnya ini tadi kan, saya satu misalnya ini kan false ini kan. Nah, decisionnya nggak perlu lah. Ini true gini kan. Ini udah apa? Decision. Ini udah condition coverage ini. Ini kan C1 kan. C1, C2 sama C3. Ini udah CC. Ya, CC. Ini udah CC. Terus kan di pertanyaanku lagi, itu tadi kan 4/8 ya? Ya, 4/8. 4/8 itu karena false-nya ada 4. Iya, 4. Kena, maksudku kan, yang terpenuhi berarti cuma 4 gitu. Nah, karena kan dia kan cuman kayak misalnya kalau di program tadi kan, kalau kita jalankan kan tesnya kan, nggak 100% benar tesnya gitu. Karena dia nggak melalui, kalau misalnya dia gimana ya misalnya, kalau semisal dia ini kan, kita nggak tahu gimana ya jelaskan. Jelaskan ya, kayak kita melakukan semua kemungkinan gitu. Oh, aku mampu. Berarti DCC ini cuman apa ya, yang misalnya kan kalau misalnya lah kau buat true gitu juga dibawakan jadi false true gitu kan. Ya. Berarti itu 8/8 bukan false true false ini. False true false. Karena decision kalau ada 2 false-nya di sini pasti false ini. Karena pakai dan. False true false. Iya. Maksudku tabelnya yang di tabel nomor 2 itu true kondisi 1 true false, kondisi 2 true false, selanjutnya kayak gitu juga kan. Ya. Berarti itu nanti 8 kali 8 kali 100% gitu.
Kalau ini true. Enggak, maksudnya true, false gitu. Ada 8 biji, bukan 4 lagi. Oh, misalnya gini ya, true, false gini. Enggak, di pasnya false-nya itu 1 baris, true-nya itu 1 baris gitu. Nah, ini 8/8 lah. Iya, itu maksudku. Ya, kan nomor 2 kan ditanya kan 100%. Enggak, nomor 3 maksudku, untuk nomor 3. Oh, Misalnya. ini. Ya, misalnya ini false, true, bawahnya gitu. Ya, iya 100%. Oh, berarti kalau misalnya ada pun 3 lagi, 3 baris gitu, berarti 100% juga. oh, dia nggak nengok true false-nya itu ya? Misalnya gini ya. Tunggu dulu. Misal. Ini bukan banyak kolomnya ini sebenarnya. Kayak gini. Copy lah. Ini misalnya lah. True, false. Satu lagi true, ini kan. Contohnya ini kan. Ini sebenarnya 8 juga. 8. Kenapa 8? Karena kita tengok false true-nya aja, false true-nya aja. Ini false true-nya aja. Jumlahnya gitu. Nah, gak apa-apa. Kita gantilah. Misalnya ini false. Ini berarti ini false kan? Berarti ini kan jumlah totalnya kan 8. Tapi yang benar berapa? 7. Kenapa 7? Karena di sini gak ada true. False semua kan? Berarti ini hitung 1 kan? Kalau ada tadi sih, berarti tambah 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini gitu. Tapi kan di sini kan di sisinya kan udah false. Gitu. Berarti ini ada 7. Berarti nanti coverage-nya ya 7/8, berarti 92,5%. 87,5. Gimana? Kita sebenarnya ini gitu ya? Pokoknya tiap kolom true false-nya. Tiap kolom true false-nya. Ya, kalau ada true false-nya berarti 2. False-nya 2. Kalau true aja dia 1, false aja dia 1. Berarti ini 2, 1. 2 tambah 2 tambah 2, 6, tambah 1, 7. Berarti kalau misalnya tambah lagi 1 kolom gitu. Tambahlah 1 lagi ya. Apa kita buat ya? 1 lagi oh. Nah, misalnya kalian lah apa? Inputan kalian lah apa ya? Yang false Semua true, gitu. False true. False lah. Oh iya. Bisnisnya kan, ya. Berarti ini berapa ini? Tunggu. Berarti ini berapa? Iya, 7/8 juga. 8 ya? Iya, 7/8 juga. Pokoknya sampai ada true di sini, di desisinya ini true, baru dia bisa 8/8. Oke, paham aku. Paham kan? Oke, lanjut. Ya. Oke. Yang bawahnya. Yang per 8 itu. Oh, ini yang tambahnya ini. Iya, kan tesnya nih. Ini tes case-nya sebenarnya. Tes case 1 gitu. Tes case-nya. Oh, aku paham deh. Berarti per 8-nya itu harus tambah kondisi lagi dia, maka biar per 10 dia gitu kan. Biar bisa pernya itu ganti gitu. Kalau misalnya dia kondisinya tambah. Iya, ada 4 kondisi 4. misalnya. Iya, itu 10. Oh, oke. Misalnya C4 ini. Ya 10 dia nanti per 10 gitu. Per 10 nanti dia per 10. Nah, gini. Waduh, save-nya. Aduh, Om. Balik. Nah, nanti dia jadi per 10 gitu. Oke, paham. Ngerti kan? Nah, berarti lanjutlah. Berarti ini jawabannya nanti 4 ya. 4/8. Berarti udah ngerti kan dari mana kan? Ya.
Oke. Nah, sekarang MCDC. MCDC itu tadi yang tambah MCDC. MCDC. Ini modified condition ini kan. Independence affect outcome of decision kan. Berarti independent effect kan udah ngertinya kan? Yang kalau misalnya kita ubah ini desisinya berubah gitu kan? Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya ini berarti kan ini tadi udah 8-nya kan? Kalau DCC-nya tadi misalnya ini kan ini harus satisfies DCC. DCC-nya tadi udah per 8 kan? Mm-mm. Nah, berarti ada independent effect. Independent effect itu di mana di tiap kolom kan? Mm-mm. Tiap kolom harus ada. Nah, contoh lah F. Kita masukkan dia true. Kita ganti dia true. Apakah true F akan mempengaruhi decision? Enggak kan? Enggak. Enggak. Berarti dia bukan. Terus ini lagi. Enggak lagi kan? Enggak. Semua kayaknya enggak. Ya, semua enggak kan? Berarti dia 0 kan? Kalau dari independent effect kan? Tidak ada independent effect berarti kan? Ya. Berarti, tapi kalau di DTC dia ada berapa? Ada 4 kan? 4. Berarti jadinya berapa persentasenya? Berapa? 4/11. 4/11 kan? Itu ngerti dengan 4/11-nya? Nah, ngerti kan? Nah, Saya ngerti. Yang lain ya? kami dulu aja nanti. Tok double. Mani gurning. Nah, kan? Berarti nanti jumlah yang terpenuhi 4. Ini 11. Berarti Jelaskan nanti aja Landi. 11 itu dari mana Landi? Nanti. Satu. Jadi kan ini kan ini tadi ya di sini aja dah. Maksudku ini hapus delete clear all ini kan sini lagi akhirnya. Nah ini tadi kan DCC-nya tadi kan DCC-nya ini ya DCC-nya tadi udah dapat 8 kan. Ini jumlahnya aja jumlah terpenuhi ya terpenuhi ini kan. Nah DCC-nya kan udah 8 kan, kita udah tahu. Sekarang yang independent effect IA independent effect. Nah, salah kita tes tadi dia pakai dan-nya pakai dan berarti misalnya kita ubah ini jadi T. Nah, jadinya dia T F. Berarti dia mempengaruhi enggak? Enggak kan? Kita F kan? Karena dia pakai condition N. Ini kan pakai N dia kan? Enggak usah condition N pakai N dia kan? Berarti C lagi, C yang kedua berarti T. Bukan T ini. F berarti F T. Kok T ini ya? T terus F. Berarti ini mempengaruhi nggak? Nggak juga kan? Ini. Terus C lagi yang ini. Yang ketiganya berarti F T. Dia mempengaruhi nggak? Nggak kan? F. Hitung berapa ini jumlahnya? Ada 3 kan? Ada 3 kan? Berarti jumlahnya ada 3. Dia terpenuhi nggak yang ketiganya tadi? Enggak kan? Berarti 0 kan? 0. Tapi yang sebelumnya tadi DCC tadi dia terpenuhi cuma berapa? Ada 4 kan? 4. Nah, berarti ini kita jumlahkan gitu. Berarti sama dengan F ini tambah dengan ini. Nah, ini hasilnya. Pakai rumus ya. Ini tambah ini gitu. Pakai Ini tambah rumus. ini. Nah, ini kan 4 kan? Terus kita tarik persentasenya sama dengan ini bagi ini kali 100. Nah, bukan ini. Kali 100. Salah jadi. Oh, terbalik. Berarti inilah pokoknya inilah. Udah langsung aja pelaporannya. Nah, ini salah. 4 salah. Terbalik.
Terbalik, masih terbalik lagi ya, keempat dulu gua. Ini keempat. Nah, ini keempat. Nah, ini. 36 jawabannya. Kopi. Nah, ini berarti udah ngerti kan? Udah ngerti kan ini? Ya, Udah. ada. Aduh. Unformat. Nah, 36. Nah, inilah. Nah, yang sekarang C agak kurang ngerti sih aku. 2 pangkat N-nya itu. 2 pangkat N-nya itu. MCC ya. MCC. Oh, ini kan 2 pangkat N kan. 2 pangkat N. N-nya itu kondisinya. Berarti kondisinya 2 pangkat, kondisinya ada 3, 8 juga nya sebenarnya. Jumlah yang harus terpenuhi. Berarti yang terpenuhi kopi pasta. Yang terpenuhi harus 2 pangkat N. 2 Ctrl Shift tambah N dengan 2 pangkat 3 dengan 8 kan. Ini cumanya 8, berarti 2 pangkat 3 jadi tetap 8. Berarti jumlah yang terpenuhinya 3. Cuma 3. Berarti ini cuma 3 gitu, C1. Desisinya kan gak ikut kan? Berarti ini cuman inilah. Ini tuh baru pindahkan lagi. Ini kok susah kali pindahkannya, weh. Susah kali pindahkannya. Ini kan berarti kan ini. Berarti jumlah terpenuhinya berapa? Cuma 3 kan? Nah, 3. Oke, langsung. Itulah. Kopi, paste. Nah, berarti ini hasilnya 3. Ini hasilnya 8. Kenapa 3 ya? Ya kan ini kan F kan cuman condition. Cuman condition ya kan. Cuman ini. Ya, Bukannya itu test case-nya yang di 1/8 jadinya. enggak, kan ini kan all possible combination of condition. Berarti semua kemungkinan kombinasi dari kondisi. Kondisi kita kan ada 3. Kombinasinya ada berapa? Ada 8 kan? Iya. Ada FFF, ada apa lagi tuh? Tunggu dulu, iya. 1 ya? Kayaknya 1 ini. Iya, FFF yang bisa FFT enggak. FFT enggak. Iya, 1 ini. Salah kita, Will. Beda pemikiran. Beda. 1. Berarti 12,5 ya. 12,5. 12,5. Oke. Kan? Berarti udah siap kan? Berarti siap lah kita. Udah. Udah siap lah. Berarti tinggal apalah. Siap pertempuran kita. Inilah tinggal yang dari apalah nanti, dari si Sarah. Inilah, siapalah kalian mau yang ngerjakan ini? Itu apa rupanya lagi? Ini loh yang 1. tinggal ini aja yang yang isinya lagi tinggal S4 ini gitu. Siapa yang mau ya? Mengisi aja loh. Ya mas, kalian lah ya. Aku malah ya. Gas lah, siapa yang mau? Aku agak apa gini. Siapa yang mau lah. Jam 2 juga yang kumpul.